Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sedang menyaksikan channel Belajar di Santap Ilmu. Banyak video-video baru yang selalu terkesan menemanimu. Ayo belajar di Santap Ilmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kembali lagi bersama channel YouTube Santap Ilmu bersama Ibu Sri Mulyati dari SD Negeri 1 Gempol. Anak-anak, pada hari ini kita akan belajar mata pelajaran IPAS untuk kelas 4. Nah, materi yang akan kita pelajari pada hari ini yaitu tentang tumbuhan sumber kehidupan di bumi. Nah, sebelum kita ke materi, Ibu ingin bertanya nih, mengapa tumbuhan merupakan sumber kehidupan di bumi? Yang kedua, apa saja bagian tubuh dari tumbuhan? Dan yang ketiga, apa fungsi bagian tubuh dari tumbuhan? Hayo, ada yang tahu? Ya, yuk kita simak baik-baik ya. Anak-anak, tumbuhan itu berperan sangat penting bagi kehidupan di bumi ini. Kenapa? Karena sebagai sumber makanan. Kemudian ketersediaan udara yang dihirup. Jadi, kalau kita lapar, kita bisa mencari makanan. Nah, salah satunya kita bisa makan dari tumbuhan ya. Bisa buah, kemudian biji-bijian, sayur-sayuran. Kemudian ketersediaan udara yang dihirup. Kita bisa bernapas itu dengan manfaat dari tumbuhan ya. Saat tumbuhan mengeluarkan gas oksigen, maka gas oksigen itu kita hirup ya. Nah, jadi tumbuhan itu sangat berperan penting bagi kita ya di bumi ini. Yuk kita pelajari lebih lanjut materinya. Nah, tadi apa saja sih bagian dari tubuh tumbuhan? Ada yang tahu tidak? Nah, di sini ada contoh tanaman apa? Ya, ini ada contoh tanaman tomat ya. Nah, apakah tumbuhan itu mempunyai bagian tubuh seperti kita manusia? Mempunyai mulut, mempunyai kaki, mempunyai tangan. Nah, hewan juga sama kan seperti itu? Nah, pada tumbuhan itu mempunyai bagian tubuh, tetapi bagian tubuhnya itu berbeda dengan kita. Apa saja bagian tubuhnya itu? Nah, yang pertama ya, bagian tubuh tumbuhan itu daun. Nah, ini yang berwarna hijau itu adalah daun. Kemudian ada bunga, ini yang berwarna kuning. Selanjutnya ada buah, ini yang berwarna merah. Kemudian ada batang, nah ini ya batang. Dan yang terakhir ada akar. Nah, sekarang sudah tahu kan bagian tubuh tumbuhan itu? Nah, kita akan lanjutkan materinya dengan fungsi bagian-bagian tubuh tumbuhan. Apa saja sih fungsi bagian-bagian tubuh tumbuhan itu? Nah, ya anak-anak, di sini ada bagian tubuh daun, ya. Fungsi dari daun itu yaitu tempat tumbuhan membuat makanan. Makanan ini dibuat agar tumbuhan tumbuh dengan baik. Kemudian bunga. Fungsi dari bunga ini yaitu tempat perkembangbiakan tumbuhan. Bunga berkembang biak akan menjadi biji
dan biji inilah yang nantinya akan menjadi tanaman yang baru, tumbuh dengan baik. Ya. Selanjutnya ada batang. Fungsi dari batang ini yaitu mengantarkan air, ya, nutrisi dan makanan ke seluruh tubuh tumbuhan. Selanjutnya yaitu buah, ya. Fungsi buah ini tempat menyimpan cadangan makanan dan melindungi biji di dalamnya, ya. Jadi kalau tumbuhan itu berlebih makanannya, maka akan disimpan pada buah, ya. Dan fungsi buah ini untuk melindungi biji. Nah, kemudian yang terakhir yaitu akar. Fungsi akar yaitu menyerap air dan nutrisi dalam tanah, juga untuk menopang tubuh tumbuhan. Nah, akar ini sangat berperan sekali pada tumbuhan. Dengan adanya akar, maka tumbuhan ini akan berdiri dengan tegak, ya. Nah, akar ini merupakan yang utama bagi tumbuhan, ya. Mari kita lanjutkan anak-anak. Di sini ada fakta yang menarik. Karena akar itu berperan sangat penting bagi tumbuhan, nah kita harus mengetahui, ya, kita harus mengenal akar lebih jauh. Ada apa saja akar itu? Ya, yang pertama ada akar tunggang, ya. Akar tunggang, nah ini gambar dari akar tunggang nih anak-anak. Ya, akar tunggang ini memiliki akar utama dari pangkal batang. Nah, ini bisa kalian lihat ya, ada akar utama, kemudian akarnya tegak ke bawah. Dan pada akar utama tumbuh akar cabang yang ukurannya lebih kecil. Nah, di sini ada akar cabangnya, ya, bisa dilihat anak-anak. Tumbuhan apa sih yang termasuk akar tunggang itu? Nah, yang termasuk akar tunggang yaitu jenis tumbuhan contoh wortel. Ada juga tumbuhan singkong. Ya. Baik, selanjutnya akar serabut. Nah, tadi akar tunggang ya. Sekarang akar serabut. Akar serabut ini pada bagian ujungnya dan pangkal akar memiliki ukuran yang sama. Bisa kita lihat di sini. Ini akar pangkalnya, ujung pangkal. Nah, kemudian di sini ada akar ujungnya. Ukurannya itu sama, ya anak-anak. Apa saja contoh dari akar serabut ini? Nah, akar serabut dari pangkal batangnya terbagi menjadi akar cabang-cabang yang ukuran kecil. Contohnya yaitu seperti bawang. Tahu bawang? Nah, akarnya itu berbentuk akar serabut, ya. Kemudian contoh lainnya yaitu adalah akar dari tumbuhan stroberi. Nah, itulah anak-anak jenis dari akar, ya. Jangan sampai tertukar nih antara akar tunggang dan akar serabut. Ya, kita lanjutkan, ya. Apa saja yang sudah kita pelajari pada topik yang pertama ini, pada topik A? Tumbuhan mempunyai bagian tubuh yang berfungsi untuk membantu pertumbuhan, melindungi diri, dan berkembang biak. Pada umumnya hampir semua tumbuhan itu memiliki akar, batang, daun, bunga, dan buah. Seperti yang sebelumnya Ibu jelaskan tadi ya anak-anak. Oke. Sekarang kita akan mempelajari topik bagian B, yaitu fotosintesis. Proses paling penting di bumi. Anak-anak, bagaimana tumbuhan mendapatkan makanan? Dan mengapa fotosintesis
adalah proses yang paling penting di bumi? Ada yang tahu jawabannya? Nah, yuk kita pelajari bersama-sama ya. Tanaman menggunakan energi cahaya matahari untuk memproduksi makanannya sendiri agar tetap bertahan hidup. Jadi tanaman juga sama seperti kita, seperti manusia, sama juga seperti hewan. Tanaman itu membutuhkan makanan. Nah, bagaimana tanaman itu mendapatkan makanan? Apakah seperti kita? Tanaman itu bergerak mencari tanaman. Nah, kalau kalian lapar, apa yang kalian lakukan? Kalian pasti meminta makanan pada ibu ya, pada ibu kalian ya. Atau kalau tidak, kalian pergi untuk membeli makanan ya. Sehingga setelah kalian mendapatkan makanan, kalian makan, nah akhirnya kenyang juga. Nah, tetapi pada tumbuhan ini berbeda. Tumbuhan mendapatkan makanan itu dengan menggunakan bantuan energi cahaya matahari untuk memproduksi makanannya sendiri agar tumbuhan itu bertahan hidup. Proses ini dinamakan fotosintesis. Nah, di sini ada gambar proses terjadinya fotosintesis ya. Di sini ada tanamannya. Tanamannya sedang tersinari oleh matahari. Disinilah terjadinya proses fotosintesis. Untuk lebih jelasnya, yuk kita pelajari tentang proses fotosintesis itu sendiri. Ya. Anak-anak, di sini ada matahari, ya. Bisa kalian lihat? Energi cahaya matahari ini diserap oleh daun. Tuh. Ya, matahari memancarkan sinarnya, kemudian energi cahayanya diserap oleh daun. Ya. Selanjutnya pada daun ini ya, daun ini ada bagian yang kita tidak bisa lihat dengan kasat mata ya. Di sini yang dinamakan ada kloroflas ya. Ya. Klorofil menangkap cahaya matahari untuk memulai proses fotosintesis. Klorofil berwarna hijau dan memberikan warna pada daun. Jadi, kenapa daun itu berwarna hijau? Karena adanya klorofil, anak-anak. Ya. Selanjutnya, air ya. Air yang tersimpan dalam tanah diserap oleh akar, kemudian disalurkan ke batang dan ke daun sampai ke seluruh tubuh tumbuhan itu ya. Nah, selanjutnya karbon dioksida. Karbon dioksida ini adalah gas karbon yang diserap oleh daun. Dari mana tumbuhan itu mendapatkan gas karbon dioksida? Anak-anak, ketika kita bernapas, kita menghirup udara, kemudian kita mengeluarkan udaranya. Nah, udara yang kita keluarkan itu diserap oleh daun, ya. Nah, udara itu dinamakan karbon dioksida. Selain dari manusia, bisa juga dari kendaraan ya, asap kendaraan bermotor ya. Lanjut, yang kelima, proses fotosintesis. Setelah semua bahan terkumpul, daun akan melakukan fotosintesis. Proses ini dilakukan pada daun yang tidak terlihat oleh mata kita, yang bernama kloroflas ya. Dan apa hasil akhirnya, anak-anak? Hasil akhirnya dari tumbuhan ini kita akan memperoleh karbohidrat atau makanan. Makanan yang disalurkan dihasilkan oleh batang ke seluruh bagian tumbuhan untuk tumbuh. Kelebihan makanan bisa disimpan dalam bentuk buah atau umbi.
Ya, itu anak-anak proses fotosintesis ya. Rumusnya, nah ada rumusnya nih. Kalian harus tahu ya. 6H2O atau disebut air, kemudian ditambah dengan 6CO2 atau karbon dioksida, kemudian dibantu oleh cahaya matahari dan klorofil, maka akan menghasilkan glukosa atau C6H12O dan 6O2 yaitu oksigen. Nah, anak-anak, jadi pada proses fotosintesis ini menghasilkan gas oksigen ya yang dilepaskan oleh daun. Gas ini dipakai oleh kita makhluk hidup untuk bernapas. Jadi, ketika kita bernapas, kita menghirup gas oksigen yang dilepaskan oleh daun. Dan ketika kita menghembuskan napas itu ya, kita mengeluarkan karbon dioksida. Karbon dioksida itu diserap oleh daun ya untuk membantu proses fotosintesis. Ya. Baik anak-anak, apa yang sudah kita pelajari pada topik B ini ya. Fotosintesis. Fotosintesis adalah proses menghasilkan makanan yang dilakukan oleh tumbuhan. Tumbuhan di darat, di laut itu berfotosintesis. Untuk berfotosintesis, tumbuhan membutuhkan matahari, air, kemudian karbon dioksida ya, dan klorofil ya. Hasil dari fotosintesis ini adalah karbohidrat dan oksigen. Sumber makanan di bumi dan udara untuk bernapas dihasilkan dari proses fotosintesis. Anak-anak, kita lanjutkan pada topik C, yaitu tentang perkembangbiakan tumbuhan. Ya. Bagaimana cara tumbuhan tumbuh menjadi banyak atau berkembang biak? Hayo, ada yang tahu? Ya. Nah, caranya yaitu melalui proses penyerbukan dan juga dengan cara penyebaran biji. Apa sih itu penyerbukan? Nah, sebelum kita mengetahui tentang penyerbukan, kita harus tahu dulu bagian-bagian bunga sempurna. Karena pada proses penyerbukan ini ya terjadi pada tumbuhan yang memiliki bagian-bagian bunga yang sempurna. Ya, bagian-bagian bunga sempurna ini yaitu yang pertama ada mahkota bunga, kemudian ada kepala sari, yang ketiga benang sari, yang keempat ada kepala putik, yang kelima ada tangkai putik, yang keenam ada bakal biji, yang ketujuh ada tangkai bunga, yang kedelapan ada dasar bunga, dan yang kesembilan ada kelopak bunga. Itu adalah bagian-bagian dari bunga sempurna. Apa saja sih contohnya? Contohnya itu bougainville atau bunga kertas, bunga kembang sepatu, bunga matahari, bunga mawar, dan masih banyak lagi contoh bunga sempurna lainnya. Nah, sekarang bunga tidak sempurna. Pada bunga tidak sempurna juga terjadi proses penyerbukan, tapi ini berbeda ya, karena terpisah antara bunga betina, sel kelamin betina dengan sel kelamin jantan itu terpisah. Pada sel kelamin betina atau bunga betina, di sini ada kepala putik, ada tangkai putik, ada bakal biji. Sedangkan pada bunga jantan ada serbuk sari, ada kepala sari,
dan ada tangkai sari. Contoh tumbuhannya yaitu tumbuhan bunga jagung, bunga melinjo, bunga pepaya, dan masih banyak lagi contoh dari bunga tidak sempurna lainnya. Ya. Jadi, anak-anak, proses penyerbukan itu adalah proses jatuhnya serbuk sari kepada kepala putik yang mengandung sel kelamin betina. Serbuk sarinya itu sel kelamin jantan, kemudian jatuh. Nah, dia jatuhnya pada kepala putik ya, sel kelamin betina. Kemudian nanti tumbuh buluh serbuk. Tumbuhnya buluh serbuk yang nantinya masuk ke dalam saluran putik dan menuju ke bakal biji. Di dalam bakal biji terjadi proses yang cukup penting, yaitu pembuahan. Nah, setelah terjadi pembuahan, di sini ya kita bisa memperoleh tumbuhan yang baru dari dari buahnya itu ya. Nah, proses penyerbukan ini ya di sini bisa dibantu oleh angin ya. Ketika tanaman itu bunga-bunga bergerak ya, kena angin, kemudian kupu-kupu atau lebah ataupun serangga kan senang tuh menghisap bunga ya. Nah, pada saat itu kupu-kupunya menempel di serbuk sari, kemudian ada yang jatuh ke kepala putik dan sebagian juga ada yang jatuh ke tanah. Nah, itulah ya terjadi proses penyerbukan ya. Bisa dibantu oleh hewan ya dan angin juga. Nah, sekarang bagaimana penyebaran bijinya? Ya. Penyebaran biji ini bisa dibantu oleh angin ya. Biji ini terbawa oleh angin dari tempat satu ke tempat lainnya sehingga akan tumbuh tumbuhan yang baru. Yang kedua, terbawa oleh air laut. Nah, di sini ada contohnya tanaman kelapa ya. Tanaman kelapa ini tumbuh di pinggir laut. Buah kelapanya itu jatuh, kemudian terbawa oleh air laut, sehingga lama-kelamaan pada pohon kelapa itu akan tumbuh tunas. Nah, pada saat kelapa itu terbawa oleh air, berhenti di suatu tempat, nah maka tumbuhlah pohon kelapa ini ya. Selanjutnya terbawa atau dibawa oleh binatang. Nah, misalnya ada burung. Burung itu makan biji. Sebagian dimakan oleh burungnya, sebagian pula ada yang jatuh. Nah, yang jatuh itulah bijinya, maka akan tumbuh menjadi bakal biji yang baru atau tanaman yang baru nantinya. Ya, bisa juga dibantu oleh ikan, kura-kura. Nah, ini contohnya ada gajah nih, gajahnya membawa buah ya, membawa biji. Nanti bijinya akan tumbuh di tempat di mana gajah itu berhenti. Ada juga ini musang ya. Yuk. Selanjutnya, pada penyebaran biji ini bisa dibantu juga oleh manusia, yaitu dengan cara mencangkok tanaman. Mencangkok adalah salah satu cara atau metode untuk mempercepat proses memperbanyaknya tanaman secara vegetatif atau tanpa perkawinan. Nah, ini adalah contoh gambar mencangkoknya ya. Misalkan kita punya pohon lengkeng. Pohon lengkengnya ini sangat manis. Kita ingin nih mempunyai pohon lengkeng yang baru. Ya, kita bisa mencangkoknya. Nah, ini adalah gambar mencangkoknya. Bisa diperhatikan ya anak-anak? Oke. Kemudian cara yang kedua yaitu stek tanaman.
Stek adalah metode memperbanyak tanaman dengan menggunakan potongan tubuh tanaman, ya, seperti akar, daun, dan batang. Nah, ini ada contoh cara menstek ya. Tuh, di sini ada pohon singkong. Pohon singkong kita potong-potong batangnya, kemudian kita tanam. Nah, beberapa hari ya, maka akan tumbuh tunas yang baru dan nantinya tumbuh dengan baik dan akan menghasilkan umbi singkong. Itulah anak-anak proses penyebaran biji dengan bantuan manusia ya. Baik anak-anak, apa yang sudah kita pelajari pada topik C ini? Ya, yang pertama, bagian bunga yang berperan sebagai alat berkembang biak adalah putik atau bagian betinanya dan benang sari yaitu bagian tumbuhan jantannya ya. Kemudian yang kedua, penyerbukan adalah proses bertemunya serbuk sari dan putik. Serbuk sari menempel di kepala putik, kemudian bakal biji di putik ini akan berkembang biak menjadi biji. Nah, biji inilah yang nantinya akan menjadi tumbuh tanaman yang baru. Yang ketiga, proses penyerbukan terjadi dengan bantuan hewan, angin, juga manusia. Yang keempat, saat biji sudah terbentuk, tumbuhan menyebarkan bijinya dengan bantuan hewan, angin, air, dan manusia. Nah, anak-anak, kita simpulkan dari materi yang kita pelajari pada hari ini. Ada yang sudah menyimpulkannya? Yuk kita simpulkan bareng-bareng ya. Adanya fotosintesis membuat makhluk hidup bisa bernapas dan makan. Dengan adanya tumbuhan dapat mencegah erosi tanah, meningkatkan kesuburan tanah, siklus air, dan tumbuhan ini bisa dijadikan sebagai bahan bangunan dan masih banyak lagi manfaat lainnya ya. Hal inilah yang menjadi tumbuhan itu sangat penting dan merupakan sumber kehidupan di bumi. Anak-anak, itulah yang kita pelajari pada hari ini. Semoga materi yang Ibu sampaikan bisa dipahami dan bermanfaat untuk kalian ya. Ingat, jangan lupa like, subscribe, komen, dan share channel YouTube Santap Ilmu. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus dukung channel Santap Ilmu dengan like, subscribe, dan share konten-konten kami ke teman-teman kamu ya. Sampai bertemu di konten berikutnya. Ayo belajar di Santap